Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami. Channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Polemik nasab palsu dan ceramah sesat Habaib Ba'alwi. Polemik nasab di tingkat elit telaah kritis paparan Kiai Haji Dr. KRT Muhammad Fakih Mudawam Hadinegoro. The truth will surely come, even if it is blocked, it will find him on way. Yang artinya kebenaran pasti akan datang, meskipun dibendung, dia akan menemukan jalannya sendiri. Pepatah di atas berseliweran pada setiap platform media sosial yang sedang ramai membahas soal polemik nasab Ba'alwi yang dinyatakan terputus oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana hingga tulisan ini diunggah belum ada antitesa dari pihak Ba'alwi dan kelompok pendukungnya. Pepatah di atas adalah ungkapan bahwa mereka yang berada dalam barisan pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin adalah sudah berada dalam barisan yang benar. Karena tesis ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang harus terus disuarakan demi menjaga kemurnian nasab suci baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki keyakinan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang telah datangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan benar-benar telah berlangsung. Qad ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap atau binasa. Keyakinan para pendukung kebenaran semakin kuat saat polemik nasab yang awalnya dianggap remeh-temeh dan dengan segala cara dibendung agar tidak melebar, namun faktanya diskusi ini terus mengalir bak air di sungai. Kecil memang awalnya, namun lama-kelamaan terindikasi semakin besar dan dikhawatirkan akan menjadi banjir peradaban yang akan melibas apapun yang ada sepanjang sungai peradaban Indonesia tercinta ini. Keadaan ini yang memantik diskursus polemik ini bergeser, di mana awalnya adalah menjadi konsumsi publik di tingkat akar rumput, kini telah bergeser menjadi pembahasan serius di tingkat elit. Para tokoh pimpinan organisasi, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi sudah turun gunung dan mulai bersuara. Profesor Dr. Azhikam, mantan menteri di era Presiden Gus Dur, Profesor Dr. Herman Zafir, guru besar ilmu filsafat dan antropolog, Dr. Fahru Rozi, salah satu ketua di jajaran PBNU, tokoh yang karena pendapatnya mendapat predikat dari netizen sebagai mukibin atau satpam Ba'alwi, Kiai Haji Khalil Nafis MUI Gus Yakut, Menteri Agama, hingga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, dan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU. Pandangan dari tokoh-tokoh di atas sudah seringkali kita baca, dengar, dan lihat dalam berbagai platform media dengan kategori yang berbeda. Ada yang bersifat normatif, mendukung dan juga menolak kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Guna melengkapi deretan tokoh-tokoh elit yang mendukung kebenaran ini, berikut saya suguhkan pandangan dan pendapat dari Kiai Haji Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Fakih Mudawam Hadinegoro, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Ngerang, NS sekaligus Ketua MUI Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, pasti memuliakan dan mencintai
Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya. Karena yang demikian merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, Quran surah Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta sesuatu kepada kalian atas seruanku kecuali cintailah keluarga dan kerabatku. Lebih lanjut, Kiai Haji Fakih menjelaskan bahwa untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya, kita diperbolehkan meneliti, mencari kebenaran nasab dari orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Sementara masyarakat tidak membenarkan atau meragukannya. Keraguan yang ditimbulkan oleh sifat, ucapan, dan perbuatan mereka yang dianggap tidak sesuai hukum dan syariat Islam, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terkait dengan keperluan verifikasi dan validasi nasab ini, beliau mengutip perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabis syarifi wa dhabatuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bil haqqi. Seyogyanya bagi setiap orang memiliki kepedulian atas nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeriksanya agar tidak ada satupun yang menisbatkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bukti yang benar. Beliau melanjutkan bahwa yang perlu disikapi apabila ada orang yang meneliti kebenaran nasab orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, sementara masyarakat meragukan, maka jangan sekali-kali dituduh membenci kepada dzurriyyah Nabi dan dituduh menyebarkan fitnah dan adu domba. Ini yang harus diperhatikan. Justru dengan adanya hasil penelitian pustaka dan tes DNA akan bermanfaat untuk yang pertama menyadarkan mereka yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi namun terbukti menurut kajian ilmiah terputus. Yang kedua, membebaskan perbudakan spiritual yang berlangsung di negara kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW ngangsak dibeni Abi Waqqasin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang bukan ayahnya dan dia mengerti, maka haram baginya surga. Itulah paparan dari Kiai Haji Fakih Mudawam dan ceramah-ceramah habaib yang bertentangan dengan hukum dan syariat Islam, merusak syariat dan merusak keimanan umat Islam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.